gerakan takbiratul ihram misalkan. Kalau tidak ada kesambungan batin kita kepada Allah, nggak ada apa-apanya, kosong. Kalau saya berdiri saja, tidak ada sambungannya kita pada Allah, kosong juga. Yang dimaksudkan di sholat ini kan tidak kosong. Sholat itu silatun, waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Ada silatun, silat itu nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat khusyuk dirahmati Allah. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah. Berkah karena kita selalu melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk, dan terutama panduan-panduan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, ya Ustaz, ya. Betul. Dan ada satu hadis yang saya juga sempat tersentak ketika saya membaca. Ada sahabat Nabi yang selalu disuruh untuk mengulang sholatnya, Ustaz. Mengulang sholatnya karena belum sempurna. Jangan-jangan kita juga begitu, Ustaz. Jadi selama ini kita kan sudah terbiasa dengan gerakan sholat, ya. Udah hafal lah, ya. Sejak kecil sudah terbiasa dengan gerakan sholat. Tapi jangan-jangan ada yang keliru dari gerakan-gerakan itu. Tidak sempurna seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu, Ustaz. Gimana nih, Ustaz, meluruskan kembali lah kalau ada yang salah, ada yang khilaf, untuk membenarkan sesuai dengan contoh Nabi itu, Ustaz. Mungkin kurang sadar menurut saya, ya. Kalimat belum sadar itu tadi ini. Karena gerakan-gerakan sholat itu dianggap suatu gerakan biasa. Nah, selama ini nggak terpikirkan bahwa gerakan itu juga merupakan zikir. Sedangkan bacaan-bacaan itu ada yang disunnahkan, ada yang sebagai rukun. Sementara gerakan itu sendiri rukun. Seperti gini, seperti kebiasaan kita ketika mendengar orang berangkat haji atau ketika manasik atau latihan haji, ya. Ketika wukuf di Arafah, yang kita pentingkan kan bacaannya selama ini. Padahal aslinya wukuf di Arafah itu makatha wasakanah, diamnya dan tenangnya itu. Nah, itu nyambungnya kepada gerakan sholat. Makanya ketika wukuf di Arafah, ya tidak berada di situ atau di luar garis dari wukuf di Arafah, maka batal hajinya. Demikian juga sholat, ketika dalam garis gerakannya atau iktidalnya atau sujudnya ya tidak sempurna atau tidak terburu-buru, wa yang quru fi sujudi, Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Kenapa? Karena yang diperhatikan pertama oleh Nabi ketika ada seorang sahabat salatnya begitu cepatnya. Apakah dia tidak baca Al-Fatihah? Sudah baca Al-Fatihah. Apakah dia tidak baca surat setelah baca Al-Fatihah? Sudah baca suratnya. Apakah ketika rukuk ia tidak baca subhana rabbil azim wa bihamdi? Sudah baca tentunya, kan gitu. Apakah dia tidak mengerti artinya? Sangat mengerti artinya karena orang Arab. Tapi kenapa Nabi melihat orang itu, gitu kan? Di samping Nabi itu sholatnya itu pas bareng terlihat oleh Nabi. Tapi fasallama ala Nabi, lalu setelah sholat dia mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabi SAW, Nabi membalas salamnya, waalaikumsalam. Tapi Nabi langsung mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi sholat karena engkau belum sholat. Fasallah, lalu dia sholat lagi. Ngerti artinya? Ngerti artinya tentunya, kan? Kemudian setelah dia sholat, fasallama lagi kepada Nabi, mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu kan engkau belum sholat. Ya Rasulullah, kami sudah 3 kali sholat. Wa ma uhsinu ghairahu. Aku tidak ada yang terbaik lagi sholatku daripada sholatku yang sekarang kulakukan ini. Fa'allimni ya Rasul, ajari aku sholat. Jadi yang diperhatikan Nabi itu apanya sekarang itu? Gerakannya. Yang kita pikir selama ini kan bacaannya. Betul ada bacaannya, kan ada Al-Fatihah. Itu rukun, itu bacaan. Tidak sah. Selain itu kan sunnah semuanya, kecuali tahiyat akhir. Tahiyat akhir bacaannya itu rukun.
Nah, yang lainnya itu sunnah. Dan salam di terakhir itu, di awal itu, salam pertama itu ya, nah, itu rukun dalam bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rukun sholat itu. Maka kalau tidak salam maka batal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana gerakan-gerakannya itu merupakan rukunnya. Wukuf di Arafah itu rukun haji. Gerakan sholat yang tumak ninah, nah, kenapa kok tumak ninah yang dipentingkan? Gerakannya itu kita lihat Rasulullah bagaimana ruku'. Fa idza raka'ta fadha' rahataika ala rukbataika summa farrij asabi'aka summa mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Nabi kalau ruku' ia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu dibukalah jari-jarinya itu. Jadi digenggam, jadi lutut itu digenggam seperti itu. Kemudian ini penting, summamkuth makatha wasakana, diam dan tenang. Sampai apa? Sampai hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulang-tulangnya betul-betul pada tempatnya itu. Tenang. Dan tidak sebentar ya itu Ustaz? Tidak sebentar, agak lama, karena memproses tulang-tulang untuk mencapai tenang itu dari mulai leher ini, semua tulang ini, makanya nyambungnya pada bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk. Kan nyambungnya ke situ. Wa bika amantu, kepada Engkau beriman, ya Allah. Wa laka aslamtu, aku menyerahkan diriku. Sehingga apa? Setelah menyerahkan diriku, semua tulang-tulangku, penglihatanku, pendengaranku, otakku, itu fisik banget. Fisik. Seluruh urat-urat dalam tulang ini kan, saraf-sarafku termasuk kullu udwin ma'khadahu. Semua tubuh, ya? Semua tubuh. Jadi fisik itu benar-benar ketika itu basata zahrahu hatta law suba 'ala al-ma' lastaqarra. Beliau kalau rukuk itu lurus sekali, seandainya ditaruh di punggung beliau itu air, maka lastaqarra, maka dia tidak tumpah. Itu rukuk. Nah, apa yang saya lihat sekarang ini, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, semua begitu. Kalau nggak begitu gimana? Lau mata hadha ala hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lau mata hadha, kalau engkau mati dalam kondisi seperti ini, maksudnya cepat-cepat, wa yunquru fi sujudi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau mati dalam kondisi kafir. Ini yang mengerikan. Makanya sebenarnya gerakan itu penting. Nah, selama ini kan kita bingung. Gerakan takbiratul ihram misalkan. Kalau tidak ada kesambungan batin kita kepada Allah, nggak ada apa-apanya, kosong. Kalau saya berdiri saja, tidak ada sambungannya kita pada Allah, kosong juga. Yang dimaksudkan di sholat ini kan tidak kosong. Sholat itu silatun, waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Ada silatun, silat itu nyambung. Waliqa'un, ada perjumpaan bainal abdi wa rabbi, antara sang hamba dan Tuhannya, yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan ketenangan, menghasilkan getaran. Ketika berdiri, wa qumu lillahi qanitin, kita bahas tentang berdirinya saja. Wa qumu, dan berdirilah engkau di hadapan Allah. Kan berdiri itu tidak berupa bacaan, berdiri ya berdiri. Wukuf ya wukuf, berdiri fisik di hadapan Allah, fisik. Apa bedanya orang berdiri biasa dengan berdirinya yang berhadapan dengan Allah? Beda kan? Yeah. Berdiri kosong, saya berdiri nih kosong, nggak ada getarannya. Yeah. Kepada orang saja berdiri di hadapannya, pejabat misalnya, pejabat, ya kan? Kalau kita nggak suka, nggak ada hubungan batin, ya kosong aja, walaupun dia berdiri seorang pejabat siapa, saya nggak kenal kan gitu. Tapi berdiri di hadapan orang yang kita suka, kita cintai, yang hatiku bergetar dengannya, maka berdiri di hadapan orang yang kita cintai dan memiliki getaran yang sama,
kedua batin itu ketemu. Berdirinya saja tanpa bacaan, kedua batin ketemu, bainal mutabatina ini, antara dua batin ini ketemu batin kita dan batin. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Batinnya Allah dan batin seorang hamba ini ketemu, menghasilkan getaran. Makanya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hati. Bergetar kulit dan hati itu kan gak ada bacaannya. Di saat berdiri, baca apa? Iman, yakin, percaya engkau berdiri di hadapan Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin. Karena di hadapan Allah saya tundukkan wajah saya dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa khusyuk. Kenapa engkau takut? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ia melihatmu, engkau dilihat Allah. Wa taqallubaka, ketika gerakan ruku, fis sajidin, sampai menuju sujud dilihat Allah. Berarti ketika dilihat Allah dan kita meyakini hal itu dan kita mengimani hal itu, maka bergetar ke kulit itu. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar. Sekujur tubuh itu, kulit, hati itu bergetar. Makanya ketika berdiri di hadapan Allah, berdirinya saja bergetar. Penting buat kita menjadi tanda ini. Kalau tidak ada tandanya, kita sembrono. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Gitu. Innamal mu'minuna, yang berdiri itu adalah orang beriman di hadapan Allah, mengimani adanya Allah. Maka ketika saya berdiri di hadapan Allah, karena saya iman, karena saya cinta, maka bergetar hati saya di saat berdiri. Jadi kita berdiri begini saja bergetar sudah. Kok bisa? Iya, karena sebab iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Kenapa ini nggak kita pentingkan nomor satu dulu? Ini sebelum sampai ke bacaan nih Ustaz ya, baru Iya. ini aja sudah mulai berdiri, bergetar hati itu. Dan itu bisa dilihat sebenarnya, orang yang khusyuk dan tidak itu dari gerakannya udah kelihatan. Kelihatan. Jadi memang kelihatan dan dapat kita rasakan. Selama ini kita dari mulai kecil kan kita nggak sampai belajar atau diajarkan tentang ayat-ayat semacam ini. Kita tahunya kan fikih. Kalau fikih itu penting. Nah, kita sekarang bicara fikih sebenarnya itu. Fikih sholat yang kita rasakan hari ini berbeda ketika saya belajar fikih waktu saya masih SD atau SMP. Sekarang kita disadarkan, kamu sangkan, wa qumu lillahi qanitin. Kenapa enggak ini dimulai dari sini? Dan berdirilah engkau di hadapan Allah qanitin, dengan khusyuk. Dulu, Abu Sangkan, waktu SMP, ayo sholat. Kalau nggak sholat, dosa kamu. Takut kita tuh. Walaupun sholatnya cepat-cepat, yang penting memenuhi waktu sholat. Yang penting saya ikut sholat seperti yang kulihat guru-guru saya. Sekarang nggak bisa seperti itu sekarang. Karena Al-Quran mengatakan, gerakan-gerakan sholat itu, wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah, berdiri. Berdirinya saja, kan fikih. Qanitin, tapi bersambungan qanitin. Ketundukan di hadapan Allah sampai menghasilkan getaran. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar. Hati kita bergetar ketika berdiri. Berdiri saya bergetar. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit dan hati orang yang takut, yang khusyuk kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi tenang. Kulit dan hati tenang sekali. Kenapa tenang? Allah turunkan sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan rasa tenang itu mengalir. Bisa dirasakan. Selama ini kita tenang kan mencari-cari. Mencari dengan cara bermacam-macam cara. Tidak perlu, itu keimanan. Seperti kita tidak perlu mencari cinta kepada anak kita. Karena kita sangat mencintai. Fitrahnya itu sangat mencintai anak yang baru dilahirkan.
apalagi anak pertama kan gitu ya. Itu otomatis 24 jam sang ibu atau sang bapak perhatiannya penuh kepada anak itu, kecintaan. Kecintaan tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata suka lagi. Tapi apa? Pelukan, sentuhan, kecintaan, kebersamaan, di sampingnya kita peluk, kita gendong. Kan getaran namanya itu. Nah, banyak di antara kita yang tidak sampai menceritakan tentang hal ini. Al-Quran sangat terang menceritakan hal ini tentang kecintaan itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ini kan bukan kata-kata, tetapi Allah turunkan cinta dan iman. Kalimat Allah turunkan cinta dan iman. Di saat berdiri, Allah turunkan rasa cinta dan iman, maka tidak capek. Menghiasi hatimu, maka tidak akan capek. Karena cinta dan iman itu masuk dalam hati. Dan itu bukan bacaan. Tapi ketika berdirinya saja, ada rasa cinta diturunkan. Selama ini, kita mencari cinta. Tidak ketemu-ketemu. Sampai dipaksa kita sholat taraweh. Betapa capeknya kita sholat taraweh. Sampai Rasul mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang sholat, tapi ia tidak sholat sebenarnya. Dapatnya apa? Kam min qa'imin hadhu min sholati at-ta'abu wan nasabu. Capek dan penat dan lelah. Sebentar, ini kan penting. Banyak keluhan-keluhan orang di sini. Sehingga gimana mau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sederhana? Itu keimanan. Kita tidak dimulai dari sebab bab iman. Nah, kita kembali lagi kepada bagaimana Rasulullah mengajarkan berdiri. Karena waktu itu Rasulullah mengajarkan seseorang yang tadi, anak muda yang sholat begitu cepatnya, lalu Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Nabi dia mengajarkan langsung anak muda tersebut ketika qiyam berdiri. Disuruh tenang. Tenang itu sekaligus ada dua di dalam tenang itu. Ada fisik dan ada batin. Berdiri di hadapan Allah, otomatis fisiknya bergetar kalau engkau menghadapkan ke Allah. Gitu loh. Jadi tidak ada pembagian yang terpisah. Selama ini kan kita kan memisahkan diri karena sholatnya tidak bisa, karena saya tidak bisa bergetar, maka saya bikin jalan tersendiri, latihan zikir gitu loh. Kemudian latihan zikir sampai 1000 kali agar bisa mendukung atau menyokong sholatnya. Padahal sholat itu sendiri zikir. Sholat itu sendiri zikir, gitu loh. Kemudian maka orang bingung, akhirnya lama-lama terjebak. Terjebak dengan zikir itu sendiri. Kenapa? Karena dipisah. Sementara kalau zikir di luar sholat itu tak terkontrol biasanya. Nggak terkontrol. Ada yang begitu konsentrasi penuh dalam zikirnya, pasti dia menggelepar. Pasti dia akan kejang. Banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada ukuran. Sementara sholat diukur. Kamu tidak boleh gerak lebih dari yang ditentukan. Makanya ketika bergetar, makanya ini terjadi terhadap seorang sahabat. Ibnu Umar melihat ada orang berzikir. Yang ketika berzikir dia selalu baca Quran atau sedang berzikir atau mendengarkan Quran, dia pasti tidak kuat. Pasti dia menggigil ya, menggigil sampai terkontrol. Ma balu hadza, kata Ibnu Umar. Ini ada apa ini? Kok sampai terjadi seperti zikir seperti ini? Lalu beliau berkata, hadza minasyaitan. Ini muncul dari setan. Gak terkontrol. Gitu. Itu yang terjadi di zaman sahabat, padahal itu tabi'in itu ya, karena Ibnu Umar lagi jalan, Rasulullah sudah nggak ada waktu itu. Tapi dikatakan oleh Siti Asma, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsha'iru juluduhum. Sahabat Nabi itu hanya meleleh air matanya dan bergetar kulitnya
ketika disebut nama Allah. Jadi nggak sampai menggelepar kayak orang kesurupan. Apalagi sampai ada yang berjalan-jalan, berjingkrak-jingkrak gitu ya. Makanya kenapa saya pentingkan bahwa gerakan sholat itu terukur. Ada ukurannya, engkau berdiri, terukur. Tangannya bersedekap, terukur. Wajahnya tidak boleh menongok ke atas. Dan wajahnya harus tunduk ke bawah. Mengarah tempat sujud. Namanya terukur. Ini syariat yang ditetapkan. Atau tarekat yang ditetapkan. Iman yang ditetapkan, artinya ada alurnya sehingga terselamatkan. Kenapa ini? Diambilnya ini dari langit. Nabi diajarkan oleh Allah langsung tentang bab sholat ini. Sampai perintahnya pun langsung dari Allah. Jadi tidak perlu kita membuat-buat lagi cara-cara zikir-zikir yang di luar sholat ini. Nah itu. Jadi kembali lagi, Nabi memerintahkan kepada anak muda tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Sampai 3 kali salasan. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi salat yang terbaik lagi kecuali salatku yang ini. Nabi menjawab, idza qumta ila salati fakabbir. Dan apabila engkau bersalat maka takbirlah. Diletakkan takbir angkat sini. Ini masih punya makna lagi nih. Tidak sekedar ini. Kalau tadi kita uzkurullah zikran katsira, kita sebut nama Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu tatma'il qulub, ada dampak. Apakah takbiratul ihram itu bukan takbiratul ihram itu mengagungkan Allah? Allahu akbar kan zikir. Gerakannya juga zikir. Bacaannya itu zikir, gerakannya itu zikir. Sebagai isyarat ini ya, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, kemudian tanda takluk kepada Allah. Tanda takluk kepada Allah itu mengangkat kedua tangan. Seperti apa? Kepitawanan. Yang tertawan kal asir mustaslim. Tawanan yang menyerahkan diri. Tawanan yang menyerahkan diri. Jadi diangkat ini. Saya punya bayangan ketika saya ditawan di satu peperangan, saya total menyerah total. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Kenapa? Ini dihadapkan ke Allah. Aku menyerah total. Makanya diiringi dengan aku takluk. Allahu Akbar. Aku takluk. Jadi gerakan itu harus mempengaruhi jiwa tadi. Pengaruh. Contoh lagi ya. Pengaruh nggak? Nah, makanya dicontoh langsung pengalamannya. Nabi masuk dalam satu gua Thur untuk bersembunyi. Ternyata lawan-lawannya orang kafir itu menemukan keberadaannya sekitar itu. Artinya dari teorinya nggak mungkin Nabi nggak ketemu, karena semua lubang-lubang itu jalur-jalurnya sudah kelihatan, sudah dapat dipastikan akan didapati di situ. Dan rasa takut itu pasti muncul. Sahabatnya yaitu Abu Bakar lalu mengatakan, Rasulullah mengatakan, turun ayat waktu itu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersamaku, bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan tenang. Tenang itu bukan bacaan. Karena keimanannya ia bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan tenang. Dalam kecamuk yang mencekam itu, ia duduk diam begini. Innallaha ma'ana. Ketika innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan tenang. Nah, ketika saya berdiri, innallaha ma'ana. Allahu ma'i. Perasaan itu yang harus ditanamkan nih. Iman itu yang ditanamkan. Allahu ma'i. Fa'anzalallahu sakinah. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu. Wa qumu lillahi qanitin. Sama, nyambungnya. Iya. Coba kau berdiri di hadapan Allah qanitin, tundukkan. Kenapa? Allah turunkan sakinah ke dalam hatimu ketika berdiri. Belum baca apa-apa. Baru takbiratul ihram. Ada sakinah di situ. Ada getaran di situ. Bacaan takbiratul ihram menggetarkan orang beriman. Dahsyat ya. Nah, itu. Jadi ketika kita takbiratul ihram, penghayatan utama yang harus kita lakukan itu bahwa
saya sudah takluk, saya sudah menyerah kepada Allah. Iya, iya. Dan itu akan terbawa dalam kehidupan. Kalau kita bicara betul sama Allah dan takluk betul, maka masuk akal jika sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aku takluk. Saya tidak akan berpaling lagi. Ini kan tidak berpaling lagi. Seorang tawanan itu, bayangkan tawanan. Tawanan perang. Tawanan Allah. Maka man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu. Wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, fahuwa asiru lahu, maka ia menjadi tawanannya. Wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka ia menjadi hambanya. Mirip kan? Jadi man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu, menjadi tawan. Allahu Akbar. Aku tawarannya Allah. Aku hambanya Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai, pasti menjadi hambanya. Hamba sahaya. Orang yang angkat tangan itu hamba sahaya. Abdun, Abdullah. Dan tawanannya. Makanya seorang tawanan, ia akan mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu kesimpulannya, mudah-mudahan ini manfaat. Sudah jelas, sahabat khusyuk yang dirahmati Allah. Jadi kekhusyuan itu bisa dilihat di awal saja. Ketika takbiratul ihram pun sudah kelihatan. Getaran Allah menurunkan sakinah dan mawaddah itu dengan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya bergetar. Karena dia adalah tawanan, seorang hamba yang tunduk, patuh sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.